istri saya itu sering sakit-sakitan, perjalanan sakitnya itu hampir 3 tahun. Dirawat di rumah sakit aja udah 4 kali. Awalnya itu sakitnya istri saya tuh hamil anggur, kalau kata bahasa Sunda mah hamil di luar kandungan. Jadi harus dioperasi, dikeluarin ya. Alhamdulillah sebelum minum obat dari sini masih sering kumat kan. Bentar-bentar beli obat ke apotik. Nah, semenjak pindah ke sini langsung minum obat berupa madu, kunyit, daun bidara, sama garam asma. Iya. Alhamdulillah berubah drastis lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gus Samsudin dimanapun Anda berada, semoga Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini ada sebuah kisah dari seorang pria yang sudah 3 kali membawa istrinya berobat ke pondok Gus Samsudin. Ia mengaku jika istrinya ini mengalami sakit hamil anggur atau hamil di luar kandungan. Sakit yang diderita istrinya kurang lebih hampir 3 tahun. Terhitung sampai hari ini sudah keluar masuk rumah sakit sebanyak 4 kali namun belum menemukan titik jalan kesembuhan. Dengan harapan besar akhirnya ia datang ke pondok Gus Samsudin untuk mencari pertolongan. Setelah ia bertemu dengan Gus Samsudin, ia mendapatkan sebuah amalan. Dan kala itu ia mengambil sebuah paket media herbal dari Gus Samsudin berupa madu, kunyit, bidara, dan garam. Atas izin Allah selang beberapa hari perubahan yang dirasakan sangatlah drastis. Simak selengkapnya di channel Gus Samsudin Family. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mana, Kang? Dari Subang. Subang. Oh, itu apa itu? Oh, apa ya? Siap. Oke, siapa namanya? Lukman. Lukman. Iya. Wow, Lukman itu ada nama-nama yang diistimewakan di Al-Quran itu. Lukman itu salah satu orang yang cerdas. Lukman Hakim. Nggih, Kang Lukman. Iya. Lukman siapa namanya? Lukman Basari. Al-Fatihah. Oke, apa yang bisa saya bantu? Kangen aja nunggu 40 hari, lama banget. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemarin kan nyari hati istri, alhamdulillah udah ada perubahan. Jadi itu kan buru-buru masih kabar Abah nunggu 40 hari kan kayaknya lama banget. Kemarin apa masalahnya itu? Istri kan sakit-sakitan terus, dirawat di rumah sakit aja udah 4 kali. Perjalanan itu sakitnya itu hampir 3 tahun. Sampai saya dari Subang pindah ke Boyolali. Istri kan asli orang Boyolali. Nah, udah di Boyolali baru 3 hari langsung saya kesini. Soalnya dari Subang itu pokoknya oke, kata saya mau ikut istri ke Boyolali, asal begitu saya udah nyampe ke Boyolali jarak berapa hari saya pengen ke Padepokan ini, kata saya. Kan udah lelah udah perjalanan 3 tahun sampai rumah dijual, pindah ke sini ke Boyolali. Itu juga pendapat saran dari mertua, udah tuh pindah ke sini aja daripada di sana sakit-sakitan terus. Udah pindah ke Boyolali, terus langsung ke sini, berarti udah 3 kali ke sini. Sakit apa? Lambung. Siapa namanya? Sulastri. Al-Fatihah.
Sekarang istrinya di mana? di Boyolali. Boyolali. Nama 3 tahun sakit lambung. awalnya itu kan hamil anggur, hamil di luar kandungan, Hamil di luar kandungan. dioperasi. Biasanya juga kan kalau udah 3 bulan itu normal yang sudah tapi istri saya itu ya, udah balik lagi ke rumah sakit, pulang dari rumah sakit alhamdulillah. Secara medis non medis ya udah di sana, mungkin belum takdirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala belum ada kesembuhan. Akhirnya kertek saya tuh langsung main di sini. Alhamdulillah atas doa dari Abah, istri saya udah pulih sehat. Masya Allah. Jadi Saman itu selama 3 tahun itu berjuang untuk istri. Iya, sampai istri kerja keluar. Saya juga sampai pindah ke sini itu kerja keluar. Sampai kerja keluar demi untuk istri ya. Istri dulu keluar kerja, nah terus pas saya pindah ke sini karena saya kerja jauh di Subang, saya keluar aja nyari kerjaan di sini di Boyolali. Demi seorang istri ya. Subhanallah. Sudah berapa lama berumah tangga sama istri? Dari tahun 2008. 2008. Beda 2 tahun sama saya menikahnya. Alhamdulillah kalau usaha di sana itu ketemu, alhamdulillah. Ya karena sering sakit ya gitu berobat lagi ya dijual. Dijual yang di sana. Iya, pindah ke Boyolali. Terus ini tadi dari Boyolali ke sini. Iya, dari Boyolali. Insyaallah. Oke, doa. Yang penting istrinya disayang. Ya, istrinya disayangi. Ini adalah ibadah untuk panjenengan. Kalau ada pada hakikatnya hidup sendiri itu adalah ibadah. Yang terpenting ikhlas menjalani apa yang Allah berikan. Dan setiap musibah itu pasti ada barokah. Setiap musibah itu pasti ada barokah. Saya dulu ini ngurusin ini dulu pernah sengsara banget saya dulu, tetapi tetap saya nikmati semuanya. Alhamdulillah semuanya ada barokahnya. Kayak berat luar biasa. Gimana punya usaha tapi nggak punya rumah ngontrak, pernah dilaporkan oleh warga suruh nutup usahanya karena sering karena usahanya sempit, jadi bongkar muat terosok di jalan. Terus itu tanahnya kontrak dilaporin sama yang punya kontrakan, suruh ngusir kayak gitu. Tapi tetap bertahan, saya tetap bertahan. Intinya ya sabar. Istri yang selalu kayak gimana saya bilang sabar. Nanti pada akhirnya pasti kita nanti punya tanah. Nanti pasti akhirnya ya itu nggak semudah seperti balik telapak tangan gitu loh. Itu pun dengan penuh cobaan dan lain sebagainya itu. Tetapi kembali lagi saya katakan kesabaran itu pasti akan berbuah manis. Yang penting nggak dihina orang terus marah terus pergi itu nggak, santai aja dinikmati itu. Ya memang kita salah ya saat ini sabar dulu kayak gitu ya, nggak masalah. Nggak mudah memang, dan itu pun naik turunnya juga drastis, naik jatuh lagi terus berkali-kali. Saya harap dengan tetap sabar dengan apa yang Allah berikan, ikhlas dijalani itu dengan penuh tanggung jawab. Karena setiap musibah itu pasti ada barokah. Kan orang-orang taunya kan saya ini sukses, ya kan, kaya dan lain sebagainya. Tapi tahu nggak prosesnya? Kan nggak tahu. Makanya Samsudin tukang rosok jadi kiai, jadi dukun, jadi gus. Tahu nggak prosesnya? Loh, saya itu 7 tahun demi Allah, demi Rasul, kayak Pak RT itu. 7 tahun demi Allah saya itu nyuapin, nyebokin, mandiin. Lihat video saya yang ibu kandung saya cerita itu. Saya yang merawat ayah saya berdua sendiri, cuman saya sama ayah saya cuman berdua tok. Ibu saya jadi pembantu rumah tangga, kakak saya bekerja jadi pembantu rumah tangga, saya yang di rumah.
7 tahun saya. Ya anak-anak bisa main, bisa sekolah, bisa ngaji, saya ngurusin ayah saya. Ya alhamdulillah. Jadi, apa yang saya dapatkan sekarang ini bukan dari kerja keras saya, bukan dari pinter yang saya, itu barokah ngurusin ayah kandung saya. Itu loh prosesnya, itu loh yang orang nggak tahu, itu yang nggak tahu prosesnya kayak Jaka ini mana anaknya itu ya kayak gitu. Yang penting sabar nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya berharap jenengan tetap cinta sama istrinya, jangan dijadikan beban gitu, jangan dijadikan sebuah beban, tetap disayang ya, tetap disayang. Saya aja sekarang sama istri saya disayangnya luar biasa. Itu. Ya pertama harus sabar dulu nggih. Amalkan ya Latif ya. Saya harap sih semalam 10.000. Kalau mau dek sini 41 hari monggo, nanti ngomong sama Pak RT sama Pak Purnomo. Itu. 2 orang itu setiap malam ya Latif duduk aja di bawah sini di tanah, jangan di musola, di tanah sini. Saya selalu mengatakan punjernya tempat ini itu depan itu pusarannya, duduk di sana. Yang sakit-sakit itu ojo terlalu seneng dek kamar gitu loh. Kalau malam itu duduk di depan sini. Ini pusarannya di depan sini, pusarannya yang nyambungnya ke pusat itu, bukan di sana. Di sana malah banyak demit aku ngomong ngono ora gelem turu kono. Pusarannya di sini. Saya itu sering kalau malam itu jaga itu. Saya malam jam 1 bangun itu ke depan ini rame. Para rijalul ghaib, khodamul muqaddas. Pernah kemarin tuh datang dari Gunung Lawu itu di sini. Saya berangkat ke Gunung Kelut sana itu tanpa persiapan budal. Karena yang dari sana ke sini saya kalau udah dikunjungin saya gantian berkunjung. Itu. Duduk di depan situ, langsung di tanah situ. Lu tanah sini itu, wah, tidak ada yang berani nempatin kecuali saya di sini. Makanya rumah 2 itu dijual, udah nggak kuat. Udah dari sini itu kalau baik ya jadi tambah bagus, kalau jelek ya bosok. Yes, nggak dapat apa-apa, hancur di tempat ini. Macam-macam di sini. Kemarin sempat ngobrol sama Mbah Supangat itu sebenarnya. Saya mau ngomong sama kepala desa karena kurang perawatan, makanya saya rencana mau ngomong sama Pak RT itu untuk gimana ini Mbah Supangat ini, kitanya itu yang muda-muda ini harus bergerak, itu dirawat. Mbah Supangat itu berjasa besar terhadap desa ini, makanya kok kurang dirawat itu kenapa gitu. Apa saya aja yang rawat itu nggak apa-apa, saya siap kok untuk ngerawat itu. Kemarin kesini beliau itu, saya sempat ngobrol saya. Nggih, ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Al-Fatihah. Amalkan ya Latif 10.000 selama di sini. Kalau di rumah nanti boleh 1.000 kali. Ya. Monggo. Kalau malam mandi di depan situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Sahabat-sahabat Pondok Pesantren Nuswantoro dan channel Mbaden Basariden, pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari mana Pak kita Pak? Asli dari Subang. Dari Subang, Jawa Barat. Alhamdulillah beliau sudah berkunjung ke tempat ini sebanyak 3 kali ya Pak ya? 3 kali. 3 kali. Oke Pak, kita ingin bertanya-tanya atau menanyakan ke Bapak tentang perjalanan Bapak menemukan wasilah atau menemukan petunjuk bisa bertemu dengan Mbaden atau Mbah Sariden. Untuk pertanyaan pertama Pak, coba jenengan perkenalkan diri dulu Pak.
dan alamatnya atau kotanya dari mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lukman Basari. Asli saya dari Subang. Nah, cuman sekarang udah pindah ke Boyolali, alhamdulillah. Itu karena atas dorongan dari orang tua. Kenapa saya pindah dari Subang ke Boyolali? Dikarenakan istri saya itu sering sakit-sakitan, perjalanan sakitnya itu hampir 3 tahun. Dirawat di rumah sakit aja udah 4 kali. Nah, awalnya itu sakitnya istri saya tuh hamil anggur, kalau kata bahasa Sunda mah hamil di luar kandungan. Nah, terus lanjut. Oke Pak. Pertama kali jenengan bisa tahu pengobatan Basariden atau Mbaden ini dari mana Pak? Saya sih dari YouTube. Dari YouTube ya, berarti lama. jenengan sudah sering menonton ya, Iya, channel sering menonton. Mbaden atau Mbak Sariden ya, sudah sejak lama ya? Cinta. Iya, dari tahun berapa Pak? Udah Masih ingat atau enggak? hampir 5 tahun. 5 tahun ya, berarti dari sejak awal channel ini dikembangkan oleh Gus Samsudin atau Mbaden atau Mbak Sariden. Iya. Baik Pak, jadi tujuan Bapak ke tempat ini atau ke Mbak Den atau Mbak Sariden ini karena istri sakit ya. Iya. Istri sakit ya, tadi hamil anggur. Iya. Apa itu namanya, diponis oleh dokter. Nah, bisa Anda ceritakan sedikit Pak, itu hamil anggur itu menurut informasi yang jenengan terima dari medis itu seperti apa ya Pak? Ya, setahu saya sih nggak banyak detail nanya ke dokter ya. Iya. Saya juga hamil anggur itu apa sih dok? Itu jawaban beliau itu hamilnya itu di luar kandungan. Hamil di luar kandungan ya? Iya. Gitu. Jadi harus dioperasi, dikeluarin. Iya. Gitu. Kalau tidak dioperasi, kemungkinan nanti berisiko dan bisa meninggal dunia barangkali Pak ya. Iya. Gitu. Karena memang hamil anggur ini kelihatannya bukan penyakit biasa ya. Iya. Karena mengandung bayinya di luar kandungan, ini membahayakan untuk ibu ya. Baik Pak. Jadi kedatangan jenengan ke sini itu sudah 3 kali ya Pak ya? Iya betul. Iya. Yang pertama kali apa saja yang jenengan dapatkan dari Mbak Den atau Mbak Sariden saat jenengan berkunjung ke sini? Bisa Anda ceritakan Mbak? Masalah hamil anggur itu kan banyak ya. Saya kan kerja di pabrik, istri pun kerja di pabrik, banyak kejadian yang seperti itu hamil anggur. Iya. Tapi yang lain-lain mah ya 3 bulan ke 3 bulan bisa kerja lagi. Iya. Ke 4 bulan ya normal gitu. Normal ya. Nah tapi kenapa istri saya enggak seperti mereka gitu? Nah kembali saya introspeksi diri. Ya. Iya. Jadi kayaknya ini saya juga ingin merasa banyak dosa gitu ya, pengen lebih istiqomah lagi, ibadahnya pengen lebih mantep lagi gitu. Nah akhirnya saya sabar ikhtiar ke sana ke sini, perjalanan hampir 3 tahun, akhirnya kebukalah hati saya, niat saya ingin ke Padepokan Nurjat Sejati, ke Abah Giring. Sebelumnya kan kita Padepokan Nurjat Sejati ya? Iya, sebelumnya. Baik Pak, selain jenengan yang sudah berkunjung ke sini, apakah istri sudah pernah ke sini Pak? Belum, istri belum pernah ya. Jadi ini pengobatannya terhubung istri ke jenengan ya, ke Bapak ya, kemudian disampaikan ke Mbak Den ya. Ya bisa dikatakan ini pengobatan jarak jauh ya. Apa hasilnya Pak setelah jenengan 1 kali datang ke sini, kemudian 2 kali datang ke sini, kira-kira ada perubahan yang berarti nggak Pak? Ya. Yang pertama saya
emang sih waktu saya sebelum pindah ke Boyolali, saya udah ngobrol sama istri itu. Sama istri ya? Iya, nggak apa-apa pindah ke Boyolali, tapi jarak 3 hari apa berapa hari gitu saya pengen ketemu sama Abah Din dulu. Soalnya hati saya ini pengen kayak gimana, kayak kangen gitu. Ada koreksi ya? Iya. Ada koneksi ya. Alhamdulillah. Nah, begitu pindah ke Boyolali, kurang lebih 1 minggu lah ya. 1 minggu di Boyolali. Langsung saya kesini. Yang sini intinya pengen sila. Intinya malah saya tuh kerja nih, kan nge-grab dulu. Nggak enak amat ini ya. Siap. Akhirnya nggak pulang dulu ke rumah. Dari nge-grab langsung ke sini. Langsung ke sini ya. Terus di tol itu telepon. Saya jadi nih hari ini ke itu ke Padepokan Murid Sejati ke Abadin gitu telepon. Jadi ya udah kita doanya alhamdulillah atas izin Allah saya bisa nyampe ke sini. Alhamdulillah. Nah, udah begitu saya daftar. Tapi saya tuh pengen gimana ya? Satu rahmi dulu, pengen kenal tahu dulu gimana. Pengen tahu tentang apa itu Padepokan Murid Sejati. Cuman nginep semalam. Nginep 1 malam ya. Udah. Jadi belum ngobrol panjang lebar sama Abah. Cuma tapi begitu dulu. Sampai di sini berapa jam jeda jenengan bisa bertemu dengan Baden? Waktu itu datang ke sini jam 2. Jam 2 siang atau malam? Sore ya? Siang. Iya. Nah, terus saya ikut ruqyah habis maghrib. Habis maghrib ikut ruqyah, iya. Nah, terus saya cuman alhamdulillah bisa silaturahmi, salaman sama bertemu dengan Abah, Baden, tapi belum sempat curhat, belum sempat curhat. Iya. Katanya entar. Nah, malam-malaman, tapi pas itu banyak tamu, nggak jadi. Yang penting saya udah ketemu, udah salaman sama Abah. Akhirnya saya izin besok saya pulang dulu. Pulang ke Boyolali. Pulang ke Boyolali. Nah, saya pulang ke Boyolali. Terus saya cerita sama istri gini, saya ceritain. Sudah bertemu dengan Baden. Nah, akhirnya udah begitu lanjut atas persetujuan sama itu saya tuh dalam waktu 4 hari saya balik lagi ke sini. Balik sini lagi. Iya, ke sini lagi. Itu yang kedua kali atau yang ketiga kali? Yang kedua kali ya? Iya, kedatangan yang 4 hari, setelah 4 hari Bapak kesini lagi ya. Lalu ketemu dengan Baden. Alhamdulillah ketemu. Nah, saya daftar lagi, terus beli media berupa apa Pak? Bisa diceritakan? Madu, terus kunyit. Itu persyaratan untuk ini aja buat ngobatin istri. Iya. Waktu dideteksi oleh Baden atau Gus Samsudin atau Abah Samsudin, apa kata beliau Pak? Masih ingat tidak? Barangkali bisa diceritakan. Kan Abah nanya, kamu kenapa, tujuannya apa ke sini? Nah, saya jawab, walaupun dengan agak grogi ya. Saya jawab gini, Bang, saya tuh orang paling banyak dosa. Mungkin kisahnya ada musibah atau ujian dari istri, saking banyaknya dosa dari saya. Merasa ya Pak ya? Makanya saya minta bimbingannya sama Abah, minta doanya sama Abah, kata saya tuh, supaya saya lebih istiqomah, minta didoain sama Abah, minta dibimbing. Bisa menjadi lebih sabar ya? Iya. Insya Allah bisa menjadi lebih ikhlas lagi. Cari doanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini udah 2 kali nih ketemu sama Baden. Apa sih yang jenengan rasakan saat jenengan untuk kedua kalinya, kemudian saat lalu jenengan bertemu dengan istri jenengan, ya, entah itu di perjalanan, kemudian saat di sini, apa sih yang paling penting yang jenengan rasakan, yang paling berkesan gitu Pak? Menambah ketenangan ya. Jadi bertemu dengan Gus Samsudin ini jenengan menjadi lebih tenang lagi ya Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Malah sebelum nyampe waktu perjalanan yang kedua kalinya itu udah pengen buru-buru nyampe ke sini tuh kayaknya udah. Iya. Alhamdulillah. Baik Pak. Saya juga ingin tahu. Ya. Menurut pandangan jenengan, pengobatan Gus Samsudin ini
Kalau di luaran sana kan masih banyak yang yang mengatakan ini settingan, kemudian mengatakan ini apa itu penipuan. Kalau menurut jenengan sendiri, Pak, pandangan jenengan sebelum berobat atau setelah jenengan berobat itu apa yang jenengan rasakan? Iya. Kalau ada orang yang mengatakan Gus Samsudin ini penipuan atau settingan, menurut jenengan sendiri bagaimana, Pak? Tidak. Jadi saya gini, saya punya prinsip. Iya. Jadi menilai seseorang, emang ada segi positif, ada segi negatifnya. Betul sekali. Ya. Nah, kalau kita menilai seseorang dari kabar kan penipuan. Nah, jadi jangan hanya melihat sekilas gitu. Kita harus harus membuktikan ya. Atau datang langsung ke sini. Jangan hanya ngelihat sekilas gitu. Betul sekali. Iya. Jadi saya mah terus saja. Jadi orang itu walaupun kelihatan jelek, kelihatan buruk, pasti ada kebaikan. Celah positifnya ya. Gitu. Jadi sahabat-sahabat, ini untuk pembelajaran bagi kita semua. Barangkali sahabat-sahabat di YouTube ya, baik di channel Mbak Saridin atau Mbak Den atau di Pondok Pesantren Nuswantoro yang masih penasaran atau masih meyakini bahwa Mbak Den ini melakukan kedok penipuan atau membuat konten settingan, silakan jenengan atau sahabat-sahabat sekalian bisa hadir ke Blitar di Pondok Pesantren Nuswantoro. Bisa disaksikan sendiri bagaimana proses pengobatan, kemudian bisa bertemu langsung dengan calon pasien atau pasien yang sudah pernah berobat di sini. Insya Allah apabila jenengan hadir ke Blitar, berada di Pondok Pesantren Nuswantoro, jenengan semua atau sahabat-sahabat semuanya bisa menemukan jawabannya yang valid. Jadi tidak asal menuduh ya. Jadi tidak asal kita mengarang-arang cerita atau tidak hanya ikut-ikutan dari isu atau dari informasi yang kurang jelas. Baik Pak, saya bertanya lagi, mungkin ini yang terakhir ya Pak ya. Ya, ini hari ini jenengan sudah 3 kali ya kesini ya, sudah 3 kali. Nah, saya ingin tanya perubahan apa saja yang sudah didapatkan oleh istri yang tadi hamil anggur ya Pak ya, hamil anggur ya. Nah, apa saja Pak perubahan yang bisa jenengan ceritakan setelah kedatangan jenengan 3 kali ke Mbak Den atau Gus Samsudin? Ya. Alhamdulillah, sebelum minum obat dari sini masih sering kumat kan, bentar-bentar beli obat ke apotik. Nah, semenjak pindah ke sini langsung minum obat. Alhamdulillah, obat yang diberikan dari sini ya? Dari Gus Samsudin. Berupa madu, kunyit, daun bidara, sama garam juga. Iya. Alhamdulillah, berubah drastis lah. Saya juga ada senang. Perubahan drastis. Iya, betul ya. Sebetulnya tuh saya tuh rencananya tuh kesini itu nunggu 41 hari. Dikarenakan saya dikasih amalan sama Abah Gus Samsudin. Diamalkan Pak ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, istiqomahkan ya. Sebenarnya baru hampir 3 minggu saya mengamalkan, belum nyampe 41 hari. Belum sampai 41 hari. Nah, sudah 3 minggu nih mengamalkan ya Pak ya. Dari amalan tersebut barangkali ada juga yang dirasakan hikmah atau manfaat yang dirasakan oleh jenengan, oleh Bapak sendiri atau oleh istri gitu Pak. Sangat bermanfaat, sangat ada hikmahnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Ya istri ya sehat. Istri semakin sehat ya. Iya. Ya saya alhamdulillah gitu ya. Sedikit-sedikit saya juga bisa istiqomah. Yang 5 waktu saya 5 waktunya sekarang lebih rajin lagi ya. Intinya kan saya itu pengen istiqomah tuh. Pengen istiqomah. Semoga nanti istri apabila nanti mendapatkan jalan dari Allah, mendapatkan jalan kesembuhan, ya insya Allah kita doakan sembuh total ya Pak ya. Ya, semoga nanti bisa mengikuti jejak jenengan untuk mengistiqomahkan ibadah. Itu yang paling utama Pak. Apabila kita istiqomah dalam menjaga ibadah, pintu-pintu setan untuk masuk ke dalam tubuh kita itu paling tidak bisa terbentengi, bisa terbagari ya. Jadi sahabat-sahabat di rumah ya, apabila kita rajin
menjalankan sholat 5 waktu, insya Allah dijamin oleh Allah apabila sholat 5 waktu itu benar-benar kita istiqomahkan setiap hari, perlindungan dari Allah itu akan datang kepada kita. Semoga kita semua juga bisa istiqomah dalam memperjuangkan sholat 5 waktu. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya, malam ini perbincangan yang sangat menyenangkan, bukan jenengan. Ini adalah testimoni kita tentang hamil anggur ya Pak ya. Ya, saya doakan kepada Bapak khususnya untuk istri di rumah, semoga istri mendapatkan kesembuhan total dari Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah Gus Samsudin atas perjuangan jenengan yang sudah datang langsung ke Pondok Pesantren Nuswantoro dengan niat untuk menemui Gus Samsudin, mencari wasilah, mencari jalan untuk kesembuhan istri yang memiliki penyakit langka ya, hamil anggur atau hamil di luar kandungan. Nah, untuk sahabat-sahabat di rumah, barangkali ada yang mengalami hal yang sama ya, hamil anggur atau hamil di luar kandungan, silakan dibawa ke Blitar, ke Pondok Pesantren Nuswantoro, bisa bertemu langsung dengan Gus Samsudin. Insya Allah semoga bisa sembuh total atas ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian testimoni kita malam hari ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua, semoga memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat di rumah. Demikian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.